Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menjelang 4 bulan, tetapi belum juga terungkap siapa sosok pelaku yang sebenarnya. Yosef Hidayah, dari awal tidak pernah mengingkari kalau dia memang masuk ke TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Kalau memang pihak kepolisian mau menetapkan tersangka karena Yosef datang sebagai orang pertama yang melihat ke TKP, tidak ada masalah. Cuman ada tidak buktinya, dan itu sudah kita sampai ke dalam BAP, bahwa kedatangan Pak Yosef dari rumah istri muda ke TKP itu, kan jelas ada saksi yang melihat, ucap Rohman Hidayat. Rohman Hidayat menanggapi tudingan dari pengacara Danu yang menyebut bahwa yang pertama masuk TKP itu bukan Danu tapi Yosef. Muhammad Ramdhanu alias Danu itu, masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, sedangkan Yosef masuk ke TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Rohman menjelaskan, Yosef saat itu di TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi, bertemu dengan Pak Ujang, jadi pada saat ke TKP itu pertama kali, jam 7.15 waktu Indonesia Barat itu sendiri, kemudian jam 7.20 waktu Indonesia Barat itu masih bersama dengan Pak Ujang, jadi tidak sendiri pada saat ke TKP. Ketika ditanya apakah saat itu sudah ada polis lain atau garis polisi, Rohman juga menjelaskan, pada saat itu belum, karena pada saat itu juga Pak Yosef ketika datang ke rumah Danu, dan ke Polsek untuk melaporkan, bukan pembunuhan tapi penculikan. Tetapi konteksnya, pada datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh, atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, tegas Rohman Hidayat. Kalau memang Pak Yosef, kita juga tidak mengingkari sejak awal polisi juga sudah mengetahui bahwa Pak Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke TKP, 5 menit kemudian dengan Pak Ujang. Setelah dari situ, pada jam 7.24 waktu Indonesia Barat, dia menelepon Amel, pukul 7.26 waktu Indonesia Barat, dia menelpon Yoris, dan pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, dia sudah di Polsek. Ketika Yoris menelepon, dan kita tidak mengingkari masalah itu, bahkan itu sudah kita sampaikan di pembuktian di kepolisian. Nah problemnya sekarang, kalau Danu itu konteks yang berbeda, tidak bisa disamakan, karena Danu itu datang ketika TKP, sudah di polis lain, ucapnya. Jelas itu ada pelanggaran hukum, karena itu sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian, terhadap satu wilayah atau tempat di mana satu tempat itu terjadi tindak pidana itu poinnya, ucapnya. Di sisi lain, ada kabar gembira sekaligus menjadi titik terang, disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengemukakan bahwa pihak kepolisian akan segera mengerucutkan nama-nama tersangka pada pembunuhan yang telah merenggut 2 nyawa ibu dan anak di Subang. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana meminta doa restu kepada masyarakat bahwa tidak akan lama lagi pengungkapan kasus akan berakhir. Insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka, ujar Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana dengan mantap penuh harapan dan keyakinan bahwa kasus ini segera diumumkan. Irjen Pol Suntana menjanjikan kepada masyarakat bahwa kasus ini tidaklah lama lagi dan akan segera terungkap. Kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dan dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya, tutur Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Meskipun singkat, pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengatakan mengarah kepada nama-nama tersangka tersebut menyiratkan bahwa tersangka dalam kasus Subang lebih dari 1 orang. Mengutip apa yang dikatakan Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, ada beberapa saksi yang telah diperiksa akan segera ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Dari pernyataan singkat tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan tidak ada lagi pemanggilan saksi dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap amin amin ya robbal alamin.